Selamat datang di channel Cara Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ayah dan ibu Ken Arok. Bagian yang sangat krusial dalam cerita Ken Arok adalah masalah siapa ayah dan ibu dari Ken Arok. Kami mencoba memberi wawasan dari banyak buku dan sumber. Dan jika Anda tidak sepakat dengan pandangan kami yang berdasarkan buku yang kami pelajari, silakan Anda meninggalkan video ini dan melihat video lain yang Anda sukai. Dalam penelitian Sukatman tahun 2012 yang berjudul Mitos Asal-Usul Ken Arok, Raja Singasari, Kajian Tradisi Lisan, Ken Arok dikisahkan sebagai putra Gajah Para dari desa Campara, sekarang desa Bacem, Kecamatan Lodoyo, Kabupaten Blitar, dengan seorang wanita bernama Ken Endok dari desa Pangkur, sekarang desa Jiwut, Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar. Gajah adalah nama jabatan setara Wedono atau pembantu adipati pada era Kerajaan Kediri. Sebelum Ken Arok lahir, ayahnya telah meninggal dunia saat ia dalam kandungan. Dan saat itu, Ken Endok telah direbut Raja Kediri. Oleh ibunya, bayi Ken Arok dibuang di sebuah pemakaman, hingga kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Dari sinilah kemudian Ken Arok kelak menjadi perampok. Ken Arok tumbuh menjadi berandalan yang lihai mencuri dan gemar berjudi, sehingga membebani Lembong dengan banyak hutang. Lembong pun kemudian mengusirnya. Kemudian Ken Arok diasuh oleh Bango Samparan, seorang penjudi dari desa Karuman, sekarang desa Garum, Kabupaten Blitar, yang menganggapnya sebagai pembawa keberuntungan. Ken Arok tidak betah hidup menjadi anak angkat Genuk Buntu, istri tua Bango Samparan. Kemudian ia bersahabat dengan Tita, anak kepala desa Siganggeng, sekarang desa Sengkreng, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Keduanya pun menjadi pasangan perampok yang ditakuti di seluruh kawasan Kerajaan Kediri. Akhirnya Ken Arok bertemu dengan Brahmana dari India bernama Loh Gawe, yang datang ke tanah Jawa mencari titisan Wisnu. Dari ciri-ciri yang ditemukan, Loh Gawe yakin bahwa Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Sementara itu, dalam serat Pararaton, terjemahan Ki J. Padma Puspita mengisahkan berbeda. Di dalam kitab ini diceritakan bahwa Ken Arok lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Ken Endok. Nama aslinya adalah Astia, kembang desa Pangkur yang cantik mempesona. Kemudian ia dipersunting oleh Maharesi yang bernama Resi Agung Sri Yogiswara Girinata, pemimpin padepokan Girilaya yang sangat terkenal pada waktu itu. Karena selama 10 tahun tak pernah disentuh, akhirnya Ken Endok berpaling hati dengan seorang pemuda yang kebetulan menolongnya saat mendapat kecelakaan di hutan. Pemuda itu bernama Gajah Para. Sampai akhirnya Gajah Para difitnah telah menghamili Ken Endok karena seringnya mereka bersama. Padahal menurut kajian Ki J. Padma Puspita, Ken Endok hamil dari seorang resi cabul yang berhasil menghipnotisnya hingga tertidur dan menyetubuhi Ken Endok. Merasa bukan pelakunya, Gajah Para tidak mengakui anak yang dikandung Ken Endok, sehingga Ken Endok merasa malu dan lari dari Girilaya ke sebuah daerah tersembunyi. Di sana Ken Endok mengakui bahwa anak yang dikandungnya itu anak Dewa Brahma, sehingga Ken Endok dianggap gila dan diusir dari daerah tersebut. Sesampainya di daerah pekuburan, mungkin karena sudah waktunya,
Akhirnya Ken Endok melahirkan bayi tersebut dan meninggalkannya begitu saja di tengah kuburan. Hingga lewatlah seorang pencuri yang bernama Ki Lembong. Lalu memungut anak tersebut dan memberi nama Temon karena anak tersebut hasil temuan. Karena salah asuhan, akhirnya malah membuat Ki Lembong terjerat utang akibat ulah Temon yang suka berjudi. Akhirnya Temon diusir oleh Ki Lembong hingga membuat ia berkelana tanpa tujuan. Saat perjalanannya ke Karuman, Temon bertemu dengan Bango Samparan, seorang bandar judi dari desa Karuman. Perkenalan Temon dengan Bango Samparan berdasarkan wangsit gaib yang diterima Bango Samparan saat bersemadi di hutan Rabut Jalu karena terdesak oleh lilitan utang. Wangsit tersebut mengatakan bahwa apabila Bango Samparan hendak menyelesaikan utang, maka hendaklah menemui seorang pemuda bernama Temon dengan tanda cakra pada telapak tangannya, dan dari mulutnya keluar cahaya. Setelah Temon berhasil mengatasi kemelut keuangan, Bango Samparan akhirnya mengangkat Temon sebagai anaknya dan mengganti namanya menjadi Arok. Namun Arok akhirnya tak tahan juga hidup dengan bapak angkatnya itu, karena sering dicemburui oleh kelima anak kandung Bango Samparan. Itu juga yang membuat Ken Arok kembali bertualangan hingga sampai daerah Kapundungan. Di Kapundungan, Arok berkenalan dengan Tita, anak seorang kepala desa Sagenggeng. Karena keramah tamahannya selama tinggal di rumah Tita, maka Ki Sahaja, nama kepala desa tersebut, mengangkat Arok sebagai anak dan memutuskan untuk membawa mereka berdua ke Tantripala, seorang guru sastra, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dari padepokannya Ki Tantrapala inilah Ken Arok mengenal Ken Umang yang kelak menjadi istrinya. Namun setelah lepas dari padepokan Ki Tantrapala, bukannya Arok menjadi semakin baik, tapi mereka berdua malah menjadi perampok. Bahkan perampok yang sangat ditakuti di Tumapel. Hingga banyak perampok lain yang kebetulan berhasil dikalahkannya akhirnya bergabung dengan komplotan Arok. Sampai akhirnya komplotan Arok bertemu dengan komplotan Nyi Prenjak, yang salah satu anak buahnya adalah Ken Umang. Disinilah cinta Ken Arok dan Ken Umang bersemi. Kami memiliki buku tentang Serat Pararaton sekitar 7 buku, baik itu yang hanya tulisan bahasa Jawa kuno, dalam bahasa Belanda, dan bahasa Indonesia. Buku Pararaton kami ada yang berisi Serat Pararaton saja maupun tafsir. Sebagian besar dari Serat Pararaton itu menceritakan bahwa ibu dari Ken Arok adalah Ken Endok, yang merupakan istri dari Gajah Para. Dan ketika Ken Endok membawakan bekal makan siang untuk suaminya yang sedang bekerja di sawah, di ladang Lalateng, dia bertemu dengan Dewa Brahma dan melakukan hubungan intim dengan Dewa Brahma sehingga hamil. Gajah Para dan Ken Endok kemudian bercerai. Ken Endok kemudian melahirkan anak yang kemudian dibuang di pemakaman dan kemudian ditemukan oleh Ki Lembong, yang kemudian memungut dan menjadikannya sebagai anak angkat. Hampir sama dengan 3 pendapat dalam Pararaton Sukatman dan Pararaton Ki Padmapuspita, namun tetap memiliki perbedaan mengenai ayah Ken Arok. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia jilid kedua, dikisahkan bahwa Ken Arok adalah anak Dewa Brahma dengan wanita desa Pangkur bernama Ken Endok. Oleh ibunya, bayi Ken Arok dibuang di sebuah pemakaman.
hingga kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ken Arok tumbuh menjadi berandalan yang lihai mencuri dan berjudi, sehingga membebani Lembong dengan banyak hutang. Lembong pun mengusirnya. Kemudian Ken Arok diasuh oleh Bango Samparan, seorang penjudi pula yang menganggapnya sebagai pembawa keberuntungan. Dan kisah selanjutnya sama dengan kisah dalam menurut 3 sumber sebelumnya. Nah, berdasarkan dari pemaparan sumber-sumber tersebut, ada kesamaan bahwa ibu dari Ken Arok adalah Ken Endok. Dapat dipahami bahwa perbedaan kisah asal-usul Ken Arok terletak pada nama ayah Ken Arok. Sukatman menyebut ayah Ken Arok adalah Gajah Para. Ki J. Padma Puspita menyebut bahwa ayah Ken Arok bukan Gajah Para, melainkan Resi Cabul yang tidak disebutkan namanya. Sedangkan menurut buku sejarah nasional Indonesia, Ken Arok adalah putra dari Dewa Brahma. Siapapun ayah Ken Arok, yang jelas 4 sumber tersebut menyatakan bahwa sosok Ken Arok betul-betul nyata. Hal itu tentu bertolak belakang dengan negara Kertagama. Nama Ken Arok ternyata tidak terdapat dalam negara Kertagama yang ditulis tahun 1365 Masehi. Dalam naskah tersebut, pendiri kerajaan Tumapel disebut sebagai Batara Girinata Putra. Konon ia lahir tanpa ibu pada tahun 1182. Ken Arok bukan nama, melainkan sebutan pengenal yang berupa gabungan 2 unsur. Unsur pertama adalah Ken, semacam gelar kehormatan bagi perempuan dan laki-laki, tetapi bukan karena keterhormatan sisilahnya yang berdarah biru. Gelar kehormatan Ken diberikan oleh masyarakat kepada seseorang karena kemuliaan budinya, sedangkan gelar kehormatan diberikan atau tidak diberikan oleh masyarakat sudah dianggap melekat karena pangkat dan asal-usul pada pribadi yang bersangkutan. Ini perlu ditegaskan agar kita bisa membedakan gelar kehormatan Ken dengan misalnya Gusti atau Raden Mas. Pada tahun 1222, Sang Girinata Putra mengalahkan Kertajaya, Raja Kediri. Kemudian ia menjadi raja pertama di Tumapel bergelar Sri Rangga Rajasa. Ibu kota kerajaannya disebut Kutaraja. Pada tahun 1254 diganti menjadi Singasari oleh Wisnuwardana. Sri Rangga Rajasa meninggal pada tahun 1227, selisih 20 tahun dibandingkan Berita Pararaton. Untuk memuliakan arwahnya didirikan candi di Kagenengan, dipuja sebagai Siwa, dan di Usana dipuja sebagai Buddha. Kematian Sang Rajasa dalam negara Kertagama terkesan wajar tanpa pembunuhan. Hal ini dapat dimaklumi karena naskah tersebut merupakan sastra pujian bagi keluarga besar Hayam Wuruk, sehingga peristiwa pembunuhan terhadap leluhur raja-raja Majapahit dianggap aib. Adanya peristiwa pembunuhan terhadap Sang Rajasa dalam Pararaton diperkuat oleh prasasti Mula Malurung yang dibuat 1255 dan baru ditemukan pada tahun 1975. Disebutkan dalam prasasti itu, nama pendiri kerajaan Tumapel adalah Batara Siwa yang meninggal di atas tata kencana. Berita dalam prasasti ini menunjukkan bahwa kematian Sang Rajasa memang tidak sewajarnya. Dari sumber-sumber tadi bisa diambil kesimpulan bahwa ibu dari Ken Arok adalah Ken Endok atau Astia.
kecuali negara Kertagama yang tidak menyebutkan nama ibu Ken Arok sama sekali. Sedangkan ayah dari Ken Arok terdapat perbedaan, yaitu Gajah Para seperti dalam penelitian Sukitman, Resi Cabul seperti dalam serat Pararaton versi Ki J. Padma Puspita, Dewa Brahma dalam serat Pararaton, Dewa Brahma dalam buku Sejarah Nasional Indonesia jilid kedua, Batara Girinata dalam Negara Kertagama. Karena kita mencoba membahasnya berdasarkan logika dan bukti sejarah, maka makhluk mitologi kita hilangkan dalam daftar kita, sehingga Dewa Brahma kita coret dalam daftar ini. Tentang adanya hubungan intim atau pemerkosaan antara Resi Cabul terhadap Ken Endok, tidak ditemukan catatan atau bukti sejarah lain yang menceritakan hal ini, sehingga kita coret. Sehingga dalam daftar kita tinggal dua, yaitu Gajah Para dan Batara Girinata. Profesor Slamet Mulyana dalam buku tafsir Sejarah Negara Kertagama, ketika memaknai arti kata Batara Parameswara dan Batara Siwa dalam prasasti Mula Malurung, beliau memiliki pendapat bahwa kata Batara di depan Parameswara dan Siwa adalah gelar Anumerta, karena tokoh tersebut telah meninggal dunia dan sudah dicandikan atau diarcakan sebagai dewa. Sehingga ketika penyebutan Batara Girinata sebagai ayah Sang Hyang Girinata Putra adalah gelar Anumerta dari ayah pendiri kerajaan Tumapel. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa nama asli dari ayah Ken Arok adalah Gajah Para, yang setelah meninggal diberi gelar Anumerta Batara Girinata. Demikian video tentang ayah dan ibu Ken Arok. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.